Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang gatra-gatra ketahanan nasional. Pada presentasi kali ini kita akan membahas analisis SWOT dari gatra demografi, geografi, dan sumber daya alam. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Jessica Gloria, saya sendiri Kirana Syafa Maharani, dan kemudian ada M. Aswad, Murniati, Teresya Saranga, dan yang terakhir ada Wahyu Aditya. Langsung saja saya persilahkan kepada teman saya. Ketahanan nasional dapat dipahami dari dua sisi. Yang pertama sebagai satu konsep dan yang kedua sebagai suatu kondisi. Ketahanan nasional sebagai konsep merupakan pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Kemudian pemahaman ketahanan nasional sebagai suatu kondisi adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya yaitu mengenai gatra geografi. Letak geografi Indonesia memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud, isi, dan tata susunan wilayah berupa satu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya. Sedangkan bentuk keluar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan yang berhubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Kondisi geografi Indonesia merupakan satu kesatuan laut dengan pulau-pulau yang berada di dalamnya. Sedangkan posisinya terletak di posisi silang dunia, yaitu di antara dua benua dan dua samudera, dan berada di daerah Khatulistiwa. Lokasi dan posisi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. Analisis SWOT gatra geografi. Strength, kekuatan, dua samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Benua yaitu Asia dan Australia menyebabkan Indonesia dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara kedua benua itu. Indonesia terletak di wilayah tropis dan banyak gunung berapi sehingga tanahnya subur, musimnya dua yaitu musim panas dan musim hujan, menyebabkan banyak terdapat hujan tropis yang sangat berguna. Kelemahan, Indonesia yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dapat membuat Indonesia sebagai jalur lalu lintas kriminalitas internasional. Kawasan Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau-pulau membuat sarana dan prasarana kesehatan dan lain-lain menjadi tidak merata di tiap daerah. Sulitnya akses ke wilayah terpencil karena letaknya yang sulit didatangi seperti di pedalaman Papua. Peluang. Melihat dari segi geografis, yang disusul dengan kekayaan alam yang luar biasa, maka seharusnya Indonesia sudah lebih cepat mandiri dibanding dengan keadaan sekarang. Letaknya yang begitu strategis menjadikan Indonesia menjadi negara kuat, dan hal ini dapat mewujudkan ketahanan nasional. Ancaman. Letak geografis dan keadaan alam Indonesia dapat menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia yang berada pada daerah cincin api, ring of fire, membuat Indonesia rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Selain itu, curah hujan yang tinggi yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan sangat rawan terjadi tanah longsor dan banjir bandang. Gatra demografi. Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran,
kematian, migrasi, serta penuaan. Peran manusia yang hidup dan tinggal di Indonesia sangat penting dalam mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan di dalam menentukan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional negara Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi masalah penduduk antara lain faktor jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk. Adapun analisis dalam aspek kekuatan atau strength, yang pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 245 juta jiwa yang menjadikannya negara dengan penduduk terbanyak keempat dunia. Yang kedua, Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan namun berbeda. Analisis dalam aspek kelemahan atau weakness. Yang pertama, tidak meratanya penyebaran penduduk di daerah di Indonesia. Yang kedua, piramida penduduk masih sangat melebar, di mana kelompok balita dan remaja masih sangat besar. Yang ketiga, indeks kesehatan masih rendah. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur masih tertinggal, belum mendapat perhatian khusus. Dan yang terakhir, kualitas sumber daya manusia masih kurang. Selanjutnya yaitu analisis opportunity atau peluang. Dengan jumlah penduduk yang besar dan kebudayaan yang dimiliki Indonesia, seharusnya dapat menjadi keuntungan bagi bangsa karena dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya analisis threats atau ancaman. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang hanya terkonsentrasi di kota-kota menyebabkan berkurangnya lapangan kerja, bertambahnya penduduk miskin, turunnya standar kesehatan rakyat, menurunnya standar hidup masyarakat, dapat menyebabkan ancaman serius terhadap ketahanan nasional. Selain itu, kurang pedulinya pemerintah pusat terhadap penduduk di wilayah terpencil juga dapat menjadi ancaman serius. Selanjutnya itu data sumber daya alam. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia meliputi segala sumber dan potensi alam yang terdapat di dirgantara, permukaan bumi, termasuk laut dan perairan, dan di dalam bumi. Menurut jenisnya, kekayaan alam dibedakan ke dalam 8 golongan, yaitu flora, fauna, mineral, tanah, atmosfer, potensi ruang angkasa atau dirgantara, energi alam, air, dan laut. Sedangkan menurut sifatnya dibedakan ke dalam 3 golongan, yakni kekayaan alam yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui, dan yang tetap. Analisis SWOT Gatra sumber daya alam. Yang pertama, kekuatan atau strength. Laut yang luas dan garis pantai yang panjang membuat Indonesia memiliki kekayaan laut yang besar. Yang kedua, Indonesia memiliki hasil tambang yang besar seperti minyak bumi, batu bara, aspal, dan lain sebagainya. Kemudian Indonesia memiliki luas wilayah hutan tropis terbesar kedua di dunia. Dan yang terakhir, tanah yang subur membuat Indonesia cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. Kelemahan dan weakness. Masih lemahnya dalam hal pengelolaan kekayaan alam. Kedua, banyaknya kekayaan alam yang dikuasai oleh orang asing. Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijak sehingga menyebabkan kerugian bagi negara. Yang keempat, kurangnya tenaga ahli yang berasal dari dalam negeri. Dan yang terakhir, kurangnya modal dan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian, peluang atau opportunity. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah tentu merupakan modal utama atau kekuatan utama untuk bisa membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. Kita harus mengoptimalkan apa yang menjadi kekuatan kita. Kemudian ancaman atau threats. Luas wilayah Indonesia yang meliputi lautan dan darat menyebabkan Indonesia sangat rawan sekali terhadap eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak secara ilegal. Ancaman ini dapat berasal dari dalam negeri sendiri maupun luar negeri. Jadi kesimpulan, ketahanan nasional merupakan salah satu doktrin nasional yang secara terus perlu diberikan kepada setiap komponen bangsa.
Keberlangsungan hidup dan eksistensi suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kemampuan setiap komponen bangsa Indonesia dalam memahami dan menguasai kondisi astagadra secara utuh dan berkelanjutan. Ketahanan nasional dapat memberi kontribusi positif dalam meneguhkan kemajemukan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, adanya pemahaman tentang ketahanan nasional secara utuh dan berkelanjutan diharapkan dapat meminimalisir berbagai persoalan bangsa Indonesia, sehingga bangsa dan negara terhindar dari disintegrasi serta dapat terus melanjutkan pembangunan nasional dalam konteks kemajemukan bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita nasional. Terima kasih. Sekian dari presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.